memang dalam perkara ini terdapat beberapa kejanggalan dan jalan dasar asumsi kami yang kuat bahwa kemudian di dalam proses pemeriksaan perkara ini syarat dengan indikasi mafia peradilan. Yang pertama, kemudian integritas berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Dan berkaitan dengan undang-undang tersebut, pasca undang-undang itu lahir, seluruh tanah yang merupakan ex-superponding yang merupakan bekas tanah barat itu kemudian dikonversi menjadi tanah negara. Nah, kemudian Permen Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962. Permen Pertanian. Nah, sehingga dalam perkara ini ketika dasar pihak penggugat mengajukan gugatan adalah berdasar pada bekas tanah hak barat ex-legendong superponding sertifikat HGB 273. Gitu. Nah, ini yang bermasalah. Tapi kemudian ketika proses ini bergulir di pengadilan, seperti yang Bapak bisa lihat di dalam putusan di sana, pihak pengadilan kemudian mengabulkan gugatan pihak penggugat. Nah, ketika kemudian proses persidangan berlangsung, kami juga mengajukan eksepsi, yang mana eksepsi kami ini berkaitan dengan posisi pihak tergugat, yang mana kemudian di dalam gugatan tersebut pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat 20 orang yang lainnya adalah orang yang tidak berada di dalam lokasi dan tidak mempunyai tanah di dalam lokasi tersebut. Nah, kemudian 23 orang yang lainnya, beberapa di antaranya pihak tergugat yang berada di dalam gugatan tersebut itu sudah meninggal dan kemudian tidak terjadi dalam perubahan gugatan tersebut dengan memasukkan ahli waris gitu. Nah, yang pertama yang digugat adalah orang mati, kemudian yang kedua juga yang digugat adalah orang yang tidak berada di dalam lokasi tersebut. Tetapi kemudian majelis hakim tidak mempertimbangkan sedikit pun eksepsi yang kami ajukan. Sehingga di dalam putusan majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang berada di dalam persidangan. Secara subjektif hanya memandang kedudukan ex-superponding tersebut sebagai suatu dasar yang hanya ada dalam persidangan itu yang dapat majelis hakim dalam proses persidangan ini. Sehingga kemudian kami mengajukan upaya banding, tapi kemudian upaya banding tersebut itu ditolak juga sampai kemudian saat ini kami melakukan upaya PK peninjauan kembali, yang mana kemudian dasar novum kami itu kemudian sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung.